Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Miss Soraya. Pertemuan kali ini kita akan review penilaian akhir semester ganjil untuk kelas 8. ASEAN adalah organisasi antar negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Ada 10 negara anggota ASEAN, termasuk juga Indonesia. Terdapat ciri-ciri negara ASEAN yang khusus pada tiap-tiap anggotanya, meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, mata uang, hingga iklim di tiap-tiap negara. Secara umum, ada 10 negara anggota ASEAN yang merupakan negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Anggota-anggota ASEAN termasuk 5 negara Asia Tenggara, yang menjadi pendiri ASEAN seperti negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Selain itu ada juga 5 negara anggota lain yang kemudian bergabung. Sebut saja seperti Myanmar, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Ada juga negara Timor Leste yang belum bergabung secara resmi, tetapi wilayahnya juga terletak di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya akan dijelaskan profil dari negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Sebagai berikut. Indonesia. Negara Indonesia mempunyai luas wilayah 1.904.569 km persegi. Ibu kotanya Jakarta, letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Mata uangnya rupiah, populasi penduduknya sekitar kurang lebih 237 juta jiwa, bentuk pemerintahannya Republik, bahasa resminya Indonesia, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, beriklim tropis. Brunei Darussalam. Luas wilayahnya 5.765 km persegi, ibu kotanya Bandar Sri Begawan, letak astronomisnya 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara, dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Mata uangnya dolar Brunei, populasi penduduk kurang lebih 400.000 jiwa. Bentuk pemerintahnya kerajaan, bahasa resminya Melayu, hari kemerdekaannya 1 Januari 1984, beriklim tropis khatulistiwa. Filipina. Negara Filipina memiliki luas wilayah 300.000 km persegi. Ibu kotanya Manila, letak astronomisnya 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara, dan 117 derajat bujur timur sampai 121 derajat bujur timur. Mata uangnya peso. Populasi penduduk kurang lebih 101 juta jiwa. Bentuk pemerintahannya Republik, bahasa resminya Tagalog. Hari kemerdekaannya 4 Juli 1946, beriklim tropis basah. Kamboja. Luas wilayah negara Kamboja 181,35 km persegi. Ibu kotanya Phnom Penh, letak astronomisnya 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara, dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Mata uangnya riel. Populasi penduduk kurang lebih 13 juta jiwa. Bentuk pemerintahnya Republik, bahasa resminya Khmer. Hari kemerdekaannya 9 November 1953, beriklim tropis basah dan kering. Laos. Luas negara Laos 236.800 km persegi. Ibu kotanya Vientiane,
Letak astronomisnya 14 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Mata uangnya Kiplau. Populasi penduduk kurang lebih 6,5 juta jiwa. Bentuk pemerintahnya republik, bahasa resminya Lao. Hari kemerdekaannya 22 Oktober 1953, beriklim tropis dan musim. Malaysia. Luas wilayah negara Malaysia 330.300 km persegi. Ibu kotanya di Kuala Lumpur. Letak astronomis 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Mata uangnya ringgit. Populasi penduduk kurang lebih 28 juta jiwa. Bentuk pemerintahannya kerajaan. Bahasa resminya Melayu. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957, beriklim tropis. Myanmar. Luas wilayah Myanmar 676.478 km persegi. Ibu kotanya Naypyidaw. Letak astronomis 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Mata uangnya Kyat. Populasi penduduknya kurang lebih sekitar 58 juta jiwa. Bentuk pemerintahannya republik, bahasa resminya Burma. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948, beriklim tropis dan subtropis. Singapura. Singapura mempunyai luas wilayah sekitar 707 km persegi. Ibu kotanya di Singapura. Mata uangnya dolar Singapura. Populasi penduduk kurang lebih 5 juta jiwa. Bentuk pemerintahnya republik. Bahasa resminya Inggris. Hari kemerdekaannya 2 Agustus 1965, beriklim tropis. Thailand. Luas wilayah negara Thailand adalah 513.998 km persegi. Ibu kotanya di Bangkok. Letak astronomisnya 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Mata uangnya Baht. Populasi penduduk kurang lebih 66 juta jiwa. Bentuk pemerintahnya kerajaan, bahasa resminya Thai. Hari kemerdekaannya, Thailand tidak pernah dijajah oleh negara manapun, beriklim tropis. Vietnam. Vietnam mempunyai luas wilayah 331.690 km persegi. Ibu kotanya di Hanoi. Letak astronomisnya 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Mata uangnya Dong. Populasi penduduknya kurang lebih 85 juta jiwa. Bentuk pemerintahannya monoparti, bahasa resminya Vietnam. Hari kemerdekaannya 2 Juli 1976 dan beriklim tropis dan sedang. Ada yang masih ingat nggak? Indonesia ini ada di benua apa ya? Ya, betul, ada di benua Asia. Lebih tepatnya di Asia bagian Tenggara. Masih ingat juga dong, negara-negara yang berada di Asia Tenggara tergabung dalam suatu organisasi kebangsaan? Apa coba namanya? Betul banget, namanya ASEAN. Kira-kira di dalam ASEAN ini ada interaksi antar negaranya nggak sih? Ada dong. Negara kita juga ikut berinteraksi dengan negara-negara tetangga yang ada di ASEAN.
Ingin tahu apa saja bentuk interaksi di ruang lingkup ASEAN? Yuk kita belajar bareng-bareng. Kira-kira apa sih alasan dibalik adanya interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN? Nah, interaksi ini terjadi karena setiap negara tentu memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing, yang tentu saja berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Keunggulan dan kekurangannya juga tersebar di berbagai sektor yang berbeda. Oleh karena itu, tentu perlu adanya interaksi antar ruang untuk saling melengkapi satu sama lain. Kamu sudah bisa mendebak belum? Tujuannya interaksi antar ruang itu apa ya? Diingat ya, interaksi antar ruang ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan setiap negara dan tentu saja untuk menjalin kerjasama antar negara. Nah, ada faktor pendorong dan faktor penghambat dalam kerjasama antar negara ASEAN. Faktor pendorong diantaranya persamaan dan perbedaan sumber daya alam, persamaan dan perbedaan wilayah, perbedaan perkembangan teknologi, dan persamaan dan perbedaan budaya. Sedangkan faktor penghambatnya terjadinya bencana, ideologi negara, kebijakan politik, perbedaan kepentingan, dan perbedaan mata uang. Bentuk kerjasama antar negara ASEAN itu ada beberapa bidang. Contoh di bidang ekonomi adalah kesepakatan ekonomi Indonesia dan Singapura. Contoh dalam bidang kebudayaan, sosial budaya diantaranya adalah penyelenggaraan festival budaya di negara-negara ASEAN. Di bidang pendidikan, antar negara-negara ASEAN saling melakukan pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa. Dalam bidang politik, pertahanan, keamanan, bantuan tentara Indonesia ke Kamboja. Dan dalam bidang penanggulangan bencana, pembentukan AHA. Ternyata interaksi antar ruang yang terjadi antar negara itu sangat dibutuhkan dan penting adanya. Meskipun demikian, kita tidak boleh terlalu bergantung dengan bantuan dari negara lain ya. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus belajar rajin supaya bisa mengembangkan diri. Iklim negara-negara ASEAN seperti curah hujan yang besar mempengaruhi perkembangan tumbuh-tumbuhan. Terdapat tumbuh-tumbuhan beraneka ragam di wilayah ini. Pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, ada faktor geologi. Secara geologis, wilayah ASEAN menjadi tempat pertemuan tiga lempeng utama bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng India-Australia, dan lempeng Pasifik. Wilayah ASEAN memiliki karakteristik tiga elemen fisik yang saling bercampur, yaitu 1. Pegunungan, 2. Dataran rendah dan dataran tinggi, 3. Air dalam bentuk laut dangkal dan pengairan. Dari ketiga elemen fisik tersebut, pengairan dalam bentuk sungai diperkirakan menjadi hal terpenting. Poin ketiga dari pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam yaitu ada faktor ketersediaan sumber daya alam. Negara-negara di ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam, namun tidak semua negara memiliki sumber daya alam atau sumber daya alam yang sama. Contohnya negara seperti Singapura memiliki sumber daya alam sedikit, adapun Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar.
Selain pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, juga terdapat pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang pertama, ada teknologi transportasi. Pada umumnya, transportasi dibagi atas transportasi darat, air, dan udara. Negara-negara di ASEAN memiliki berbagai jenis transportasi, khususnya darat dan air. Di darat terdapat transportasi modern seperti mobil dan kereta api cepat, juga transportasi tradisional seperti delman dan beca. Selain transportasi melalui jaringan jalan darat, transportasi melalui laut juga penting di ASEAN, karena semua negara kecuali Laos memiliki akses ke laut. Poin yang kedua ada teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi di ASEAN sendiri diperkirakan akan makin meningkat, disebabkan populasi anak muda yang besar, urbanisasi, dan bertambahnya kepemilikan telepon pintar atau smartphone. Perkembangan teknologi komunikasi, khususnya internet, akan mempengaruhi komunikasi bahkan ekonomi di negara-negara ASEAN. Negara ASEAN telah menetapkan ASEAN Free Trade Area atau AFTA atau Wilayah Perdagangan Bebas ASEAN mulai 31 Desember 2015. Artinya, barang dan jasa antar negara ASEAN dapat keluar masuk tanpa biaya.